Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Diari Umi Petime. Sekarang Umi Petime berada di rumah, guys. Umi Petime akan memberikan info obat penawar rahasia. Obat penawar rahasia untuk sekarang ya, guys. Di Indonesia terjadi banyak problema, misalnya pandemi COVID-19. Untuk mengurangi terjadinya pasien, selain kita menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak, kita harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Setelah kita memakan 4 sehat 5 sempurna, kita harus berolahraga, dan selain berolahraga, kita harus pagi-pagi kita menjemur diri di panas sinar matahari, karena sinar matahari sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Misalnya menjaga kekuatan otot kaki dan kegiatan tubuh kita agar meningkat imun kesehatan kita, sehingga dengannya imun kuat kita akan maka bakteri atau kuman akan menyerang kita. Di lingkungan Umi Petime ini, guys, banyak berbagai macam tumbuhan. Misalnya pohon kelapa ini. Pohon kelapa ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Sebelum kita memberikan informasi kepada adik-adik soleh dan soleha di rumah, kita akan menyanyi, guys. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Masuk nyanyi ini ya, guys, dengan adanya berbagai macam masalah atau problem yang kita hadapi sekarang ini atau dunia sekalipun, yaitu COVID-19. Baik, apa sih obat penawar yang bagus? Ini Petime akan memberitahu sekilas tentang pohon kelapa ini. Pohon kelapa ini sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Misalnya kalau kita misalnya sakit demam ya, guys. Kalau kita sakit demam, selain kita berobat ke dokter atau ke bidan, ke perawat, atau ke dokter umum atau spesialis penyakit dalam ya, guys, kita harus minum air kelapa. Karena dengan adanya kita minum air kelapa ini, kita mencampurinya, diambil kelapa ya, guys. Ini kelapa. Kelapa ini kita buka, kelapa ini dapat mendinginkan perut kita dan masa penyakit, karena kelapa ini mengandung zat vitamin yang ada di dalamnya, itu ion positif dan ion negatif, Ca, kalsium, dan adanya vitamin C ya, guys. Vitamin A juga ada, vitamin B1 juga ada. Karena di dalam tubuh kita ada berbagai elemen elektronik ya, guys, ion positif dan ion negatif. Ion positif dan ion negatif itu terdapat kepada air kelapa atau coconut ya, guys, kelapa. Satu, kelapa itu untuk menyembuhkan penyakit, kalau kita lemah badannya, atau kita batuk, atau demam, atau flu, atau kita terserang penyakit karena tanda gejala COVID-19 itu ya, guys, ada lemah, ada batuk, ada sesak napas. Untuk mengurangi tersebut ada kisah ya, guys. Ini kisah nyata nih, tetangga Umi Petime swabnya positif. Jadi dikasih ibu Umi kasih informasi bahwa untuk supaya penyakit COVID-19 ini tidak menular kemana-mana, ibu anjurkan untuk meminum air kelapa. Diambil satu kelapa, kelapa ini dibuka, diambil airnya, dicampur dengan madu 2 sendok, dicampur dengan garam
setengah sendok. Tadi apa ya guys, air kelapa campur, garam setengah sendok, madu 2 sendok atau dicampur dengan kurma. Terus semua bahan tersebut di blender ya guys. Lalu diambil 1 jeruk nipis. Jeruk nipis itu mengandung VC ya guys, karena jeruk itu kan hijau, berarti hijau itu ada zat klorofilnya untuk membunuh kuman atau virus yang ada di tubuh kita, atau bisa juga melancarkan peredaran darah di seluruh anggota tubuh kita. Misalnya yang berlemak-lemak bisa hancur lemakku, bisa larut dalam darah kita. Jadi selain kita ngambil air kelapa tadi, 2 sendok madu, setengah sendok garam itu bisa membunuh kuman ya guys, membunuh kuman atau bakteri yang ada di tubuh kita. Yang keempat, mengambil 1 buah jeruk nipis. Jadi semua bahan-bahan tersebut dicampur ke gelas, lalu diminum sehari 2 kali ya guys, pagi sama malam. Insya Allah tadi swabnya positif, jadi berapa 30 menit kemudian akan negatif swabnya. Kalau teman-teman atau sobat-sobat di rumah tidak percaya, boleh kita praktekkan. Apabila ada orang, kan kalau orang COVID-19 itu ya guys disuruh berkolaborasi atau memberikan asuhan peristirahatan selama di rumah selama 14 hari ya guys. Jadi selama 14 hari itu cobalah saudara-saudaraku dimanapun berada, baik itu dari Sabang sampai Merauke, minumlah air kelapa. Selain kita berkonsultasi ke dokter, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu memakan 4 sehat 5 sempurna. Karena insano parensano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Maksud terdapat jiwa yang kuat ini, asupan makanan atau asupan zat gizi kita harus kita jaga. Apabila asupan gizi dan zat makanan di dalam tubuh kita kuat, otomatis bakteri atau kuman tidak akan menyerang tubuh kita. Selain kita memakan 4 sehat 5 sempurna, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, kita haruslah rajin berolahraga ya guys, olahraga, berjemur. Setelah itu makan vitamin sayur dan buah. Sayur dan buah itu sangat bagus untuk tubuh kita, karena di zaman era modern ini ibu-ibu atau bapak-bapak atau adik-adik sekalian di rumah jarang makan sayur dan minuman. Mengapa orang dahulu umurnya panjang 90, ada yang 100? Itu karena memang umur 45 tahun harus dijaga pola makannya. Pola makanlah yang menentukan apakah seseorang itu terserang penyakit atau tidak. Oleh sebab itu guys, karena makanya kita kalau di rumah manfaatkanlah lingkungan kita, tanamlah berbagai macam tanaman yang dapat menyembuhkan segala penyakit atau beban. Seperti mangga bisa ditanam ya guys, mangga, kelapa, jambu itu fungsinya untuk apa tuh guys, mencegah demam. Terus jambu biji ini bagus untuk demam ya guys, untuk mendukung. Atau pepaya, vitamin untuk mata ya guys. Intinya guys, Ibu Petimem ngasih obat rahasia penawar gitu. Obat penawar gitu itu tadi obat penawarnya air kelapa untuk mencegah terjadinya COVID-19. Jadi apabila adik-adik atau kakak-kakak atau ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah sakit lemah badannya, minumlah air kelapa ini, dicampur dengan susu bisa, dicampur dengan madu bisa, dicampur dengan jeruk, minum, insya Allah fit nanti badannya guys. Kalau ibu-ibu tidak percaya silahkan praktekkan di rumah. Nanti karena pengalaman Ibu Petime, ada teman sakit dia suratnya positif, jadi diminumnya air kelapa ini sehat alhamdulillah guys. Untuk supaya masyarakat Indonesia sehat walafiat, maka Ibu Petime memberikan
memberikan sedikit informasi kepada sobat-sobat di rumah. Kalau sobat-sobat tak percaya silakan dipraktekkan ya guys, atau apakah ini begini betul. Karena setiap adanya penyakit pasti ada pengobatannya guys, tidak sia-sia. Allah itu memberikan musibah atau musabah, pasti dari akibat atau musabah itu pasti ada obatnya ya guys. Itulah obatnya. Selain kita berobat atau apa menjaga perawatan mandiri, selain kelapa ini, agar pohon mangga ini berbuah terus tidak putus-putus guys, Ibu Umi Fatime akan memberitahu informasi yang itu bagaimana buah mangga atau tumbuhan ini selain kita membersihkan pokoknya, memberi pupuk, memberi obat pestisida agar tidak terserang penyakit, supaya bagaimana caranya membuat mangga ini berbuah terus. Habis buahnya guys bunga lagi, habis buahnya guys bunga lagi. Caranya pertama ada minyak ya guys, minyak, sisa-sisa minyak gorengan jangan dibuang guys, kita siram aja ke ini, ke pokoknya ini kan sisa-sisa minyak ya guys. Nah disiram di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah dengan sisa-sisa ini kan sisa-sisa selain ajinomoto atau apa minyak goreng yang sisa-sisa, nanti guys akan banyak buahnya tuh guys. Itu dulu ya guys dari Umi Fatime untuk kemajuan dan perkembangan video Zahira. Tolong diaktifkan tombol subscribe-nya, di like, di komentar, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.